Hai semuanya, kali ini saya pengen ngobrol santai tapi penting banget soal fenomena yang lagi banyak banget dibahas, terutama di kalangan anak muda, yaitu situationship. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini, atau bahkan pernah ngalamin sendiri, di mana hubungan yang kita jalani itu nggak jelas statusnya, tapi juga lebih dari sekadar teman biasa. Ada rasa, ada kedekatan, tapi nggak ada komitmen yang pasti. Nah, fenomena ini menarik banget buat dibahas karena ternyata banyak orang yang terjebak di dalamnya tanpa sadar, dan ini punya dampak psikologis yang nggak bisa dianggap remeh. Jadi, yuk kita kupas tuntas tentang apa itu situationship. Kenapa banyak orang memilih atau malah terjebak di dalamnya, serta bagaimana kita bisa memahami dan mengelola hubungan seperti ini dengan bijak, supaya nggak bikin kita terluka. Jadi, pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu situationship. Kalau kita lihat dari definisi yang sering dipakai, situationship adalah hubungan yang posisinya ada di antara teman dan pacaran. Jadi, ini bukan sekadar pertemanan biasa, tapi juga belum sampai ke tahap pacaran yang resmi atau berkomitmen. Dalam hubungan ini, biasanya ada perasaan romantis dan kedekatan emosional. Bahkan kadang ada kedekatan fisik, tapi nggak ada label atau kejelasan status yang jelas. Kita mungkin sering ketemu, ngobrol intens, bahkan berbagi banyak hal pribadi, tapi nggak pernah ada pembicaraan soal kita ini siapa, atau kita serius nggak sih? Nah, ketidakjelasan inilah yang bikin situationship terasa ambigu dan sering bikin bingung. Bahkan bisa bikin sakit hati kalau salah satu pihak berharap lebih. Kenapa sih banyak orang sekarang terjebak atau memilih situationship? Salah satu alasannya adalah karena perubahan cara pandang dan gaya hidup di era modern ini. Banyak orang, terutama generasi muda, merasa belum siap atau belum mau terikat dengan komitmen yang serius. Bisa jadi karena fokus mereka sedang tertuju ke karir, pendidikan, atau pengembangan diri. Ada juga yang merasa trauma dari pengalaman hubungan sebelumnya, sehingga mereka lebih memilih hubungan yang fleksibel dan nggak menuntut banyak. Situationship jadi semacam zona nyaman yang memungkinkan mereka merasakan kedekatan tanpa harus menghadapi tekanan komitmen. Selain itu, kemudahan berkomunikasi lewat teknologi dan media sosial juga memudahkan kita untuk terhubung dengan banyak orang, tanpa harus mendefinisikan hubungan secara jelas. Selain alasan praktis, ada juga alasan psikologis yang mendasari fenomena situationship. Salah satunya adalah ketakutan akan komitmen atau komitmen fobia akbaik. Banyak orang yang sebenarnya ingin dekat dan punya hubungan yang bermakna, tapi takut kalau komitmen itu akan membatasi kebebasan mereka atau berpotensi menyakiti mereka di masa depan. Jadi, mereka memilih hubungan yang ambigu supaya bisa tetap dekat, tapi nggak harus bertanggung jawab penuh. Ini sebenarnya bentuk pertahanan diri supaya nggak terluka. Namun, ironisnya, ketidakjelasan ini justru bisa bikin luka yang berbeda karena kita nggak pernah tahu pasti posisi kita di hati orang lain. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, situationship itu penuh dengan ambiguitas dan ketidakpastian. Ambiguitas ini sendiri adalah sumber stres dan kecemasan yang cukup besar. Ketika kita nggak punya kepastian tentang status hubungan, kita jadi gampang merasa cemas dan overthinking. Kita terus bertanya-tanya, apakah dia serius? Apakah aku cuma main-main buat dia? Apakah aku cukup penting? Kondisi seperti ini bikin kita nggak nyaman secara emosional dan susah membangun rasa percaya. Bahkan, kadang kita jadi terlalu bergantung pada sinyal-sinyal kecil dari pasangan yang sebenarnya bisa bikin kita makin bingung dan nggak tenang. Dampak psikologis dari situationship bisa cukup berat kalau kita nggak hati-hati. Salah satu efeknya adalah perasaan cemas yang terus-menerus karena nggak ada kepastian. Kita jadi gampang merasa nggak dihargai, bahkan merasa diabaikan kalau si dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ini juga bisa bikin harga diri kita turun,
karena kita merasa nggak cukup penting buat mendapatkan kejelasan. Kalau dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa berujung pada stres, kecemasan yang berkepanjangan, bahkan depresi. Selain itu, situationship juga bisa menghambat kita untuk membuka diri dan membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna, karena kita terjebak dalam pola hubungan yang nggak jelas. Tapi, bukan berarti situationship selalu negatif. Ada juga yang berhasil menjalani hubungan ini dengan sehat, yaitu ketika kedua pihak sepakat untuk tidak menuntut komitmen dan saling menghargai batasan masing-masing. Komunikasi yang jujur dan terbuka jadi kunci utama supaya hubungan tetap nyaman dan nggak menimbulkan luka. Bahkan, situationship bisa jadi fase transisi sebelum seseorang siap menjalani hubungan yang lebih serius. Namun, kalau salah satu mulai menyimpan perasaan lebih dalam sementara yang lain belum siap, disinilah potensi konflik dan kekecewaan muncul. Jadi, penting banget untuk kita peka dengan perasaan sendiri dan perasaan pasangan, supaya nggak terjebak dalam situasi yang merugikan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengenali kalau kita sedang berada dalam situationship? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Misalnya, kita nggak bisa mendefinisikan hubungan dengan jelas. Nggak ada pembicaraan soal masa depan bersama, hubungan terasa nggak konsisten, kadang ada tapi kadang menghilang. Nggak dikenalkan ke teman atau keluarga, dan kita sering merasa cemas karena nggak mendapat kejelasan. Kalau kalian merasa seperti ini, besar kemungkinan kalian sedang menjalani situationship. Mengenali tanda-tanda ini penting supaya kita nggak terus-terusan berharap pada sesuatu yang enggak pasti. Kalau sudah tahu kita sedang dalam situationship, apa yang harus kita lakukan? Pertama, penting untuk jujur sama diri sendiri tentang apa yang kita inginkan. Apakah kita nyaman dengan ketidakjelasan ini? Atau kita sebenarnya butuh kejelasan dan komitmen? Jangan sampai kita menipu diri sendiri dengan berharap sesuatu yang mungkin gak akan terjadi. Kedua, komunikasikan perasaan dan harapan kita dengan pasangan. Jangan takut untuk membuka pembicaraan soal status hubungan. Komunikasi yang terbuka bisa membantu mengurangi ambiguitas dan memberi arah yang jelas. Ketiga, siapkan diri untuk menerima apapun hasilnya. Kalau memang si dia belum siap, kita harus siap untuk mengambil keputusan yang terbaik buat diri kita sendiri. Termasuk mungkin untuk melepaskan supaya kita nggak terluka lebih dalam. Kalau kita pikir-pikir lagi, situationship ini juga mencerminkan perubahan cara kita memandang hubungan di era modern. Zaman sekarang, banyak orang lebih memilih kebebasan dan fleksibilitas daripada komitmen yang kaku. Ini bisa jadi karena tuntutan hidup yang makin kompleks dan kesibukan yang tinggi. Namun, di balik kebebasan itu, kita juga harus sadar bahwa manusia tetap butuh kejelasan dan rasa aman secara emosional. Jadi, situationship kadang jadi jalan tengah yang dipilih, walaupun kadang menimbulkan dilema dan kebingungan. Selain itu, situationship juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam hubungan. Kalau kita nggak berani ngomong jujur tentang apa yang kita rasakan dan harapkan, hubungan itu akan sulit berkembang dan malah bikin kita sakit hati. Jadi, jangan pernah takut untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan kita, karena itu adalah kunci supaya hubungan bisa sehat dan saling menghargai. Di sisi lain, situationship juga mengingatkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita harus tahu apa yang kita mau dan butuhkan dari sebuah hubungan. Jangan sampai kita terjebak dalam hubungan yang enggak jelas hanya karena takut sendiri atau takut kehilangan seseorang. Kadang, keberanian untuk memilih sendiri dan menetapkan batasan itu jauh lebih penting daripada sekadar ikut arus. Jadi, teman-teman, situationship itu bukan cuma soal hubungan yang enggak jelas statusnya. Di balik itu, ada banyak hal psikologis yang mempengaruhi, mulai dari kebutuhan akan kedekatan, ketakutan akan komitmen, sampai cara kita mengelola perasaan dan ekspektasi. Kalau kita bisa memahami ini dengan baik, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hubungan dan menjaga kesehatan mental kita. Ingat, apapun jenis hubungan yang kita jalani, yang paling penting adalah komunikasi,
kejujuran, dan saling menghargai.